Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel. Hari Senin 31 Juli 2023. Kembali kami akan sampaikan materi stock review hari ini ya, dengan eh, didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan tidak ada benturan kepentingan atau no conflict of interest ya. Jadi bahwa kami di dalam menyampaikan materi ini, ya, pada saat materi ini dibuat, ya, eh, dan dipublish, kami tidak ada memiliki saham yang kami review, ya. Jadi tidak ada benturan kepentingan di dalam penyampaian materi review saham hari ini, ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham atau investasi saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami ya. Tentu saja kami mengharapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Jadi segala keputusan adalah berdasarkan pertimbangan Anda sendiri dan tentunya menjadi tanggung jawab Anda. Oke, di sini kami akan menggunakan platform eh, stockbit.com dan tradingview.com. Anda dapat saja menggunakan platform lainnya atau platform mana sama. Oke, di sini kami akan mulai dengan melihat secara fundamental ya. Oke, yang pertama kami sampaikan dulu bahwa saham yang kami review adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode saham SIDO atau kita baca saja Sido. Ya, kita lihat dulu profilnya. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido memiliki ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Usaha perindustrian meliputi usaha obat-obatan atau farmasi, jamu dengan merek tolak angin dan kuku bima, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan. Usaha perdagangan termasuk dagang impor, ekspor, interinsulair, keagenan leveransir, grosir, pengadaan atau supplier, dan distributor. Usaha pengangkutan darat meliputi ekspedisi dan pergudangan, serta transportasi pengangkutan dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut. Usaha pertanian meliputi konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai objek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetika. Perseroan memiliki satu pabrik di Semarang, memproduksi 300 macam produk, memiliki 122 subdistributor, dan 1.556 grosir di Indonesia. Kapasitas produksi mencapai 3,8 miliar unit produksi per tahun dan diekspor ke 17 negara. Oke, itu profilnya. Kemudian kita lihat corporation. Adakah corporation yang terdekat? Oke, ternyata corporation terdekat sudah berlalu ya, yaitu pembagian dividen dengan ex-date di 10 April 2023. Sehingga di sini kami mencoba membuka laporan keuangan ya kuartal 2, khususnya kita mau lihat laba bersih ya. Oke, kalau kita lihat di sini laba bersih kuartal kedua 2023 ternyata sudah rilis ya dan turun ya. Turun dibanding kuartal 1 2022 sebesar di mana di laba bersih kuartal 1 2023
ada 148 miliar. Sedangkan di kuartal 2 2022 ada 151 miliar laba bersihnya ya. Jadi ada penurunan laba bersih ya. Oke, sekarang kita coba lihat eh, yang annualnya ya. Oke, untuk laba bersih tahun 2022 ternyata turun tetap ya, turunnya dari 1.261 miliar ya atau 1,2 triliun ya menjadi 1,1 triliun ya untuk 2022. Jadi ada penurunan ya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan. Oleh Stockbit.com, Sido ini dibandingkan dengan KF, Soho, dan PV ya. Oke, di sini kami hanya menyorot beberapa hal saja ya, indikator fundamentalnya ya. Anda juga dapat menggunakan indikator ini ataupun indikator lainnya ya, atau yang mana yang menjadi preferensi Anda. Oke, di sini kami mau lihat current PE ratio-nya, baik yang disetahunkan maupun yang 12 bulan terakhir ya, atau 12 trailing month ya. Oke, kalau kita lihat di sini, PE-nya Sido ya, PE-nya Sido termasuk besar ya, ya, yang disetahunkan 21,76, sedangkan yang 12 bulan terakhir ada di 17,61. Namun kalau dibandingkan sektornya, PE Sido masih di bawahnya ya. Sedangkan untuk PE yang lain ya, eh, hanya ini ya, hanya PV ya yang kelihatan di bawah Sido ya. Sedangkan yang lainnya masih lebih mahal ya dibandingkan Sido. Bahkan untuk Soho ya, untuk Soho yang 12 bulan terakhir bahwa PI-nya minus ya. Sorry, KAIB, sorry, KAIB ya. KAIB minus 26,95. Jadi 12 bulan terakhir ini berarti laba bersihnya negatif ya atau menjadi rugi ya. Kemudian kita lihat current price to book value-nya atau PBV-nya ya. Nah, Sido juga masih tinggi ya dibandingkan yang lain ya, 5,97 kali ya. Di sini juga Sido masih di atas sektor dan industrinya ya, di mana eh, sektornya sebesar 2,46 kali dan industrinya 2,38 kali. Sekarang kita lihat net profit marginnya ya kuartal terakhir ya. Di sini ternyata kelihatan bahwa Sido jauh lebih baik ya dengan NPM-nya 19,80% ya. Jauh di atas yang lain dan juga sektornya ya. Jadi NPM Sido termasuk yang terbaik ya. Dan juga secara umumnya masih dianggap baik ya karena ada net profit margin di atas 15% atau 19,80% tepatnya ya. Kemudian kalau kita lihat return on equity-nya, di sini juga Sido jauh ya dibandingkan dengan yang lain ya. Return on equity-nya untuk 12 bulan terakhir, Sido mencatat 33,90% ya. Dibandingkan dengan industri dan sektor, ya juga jauh lebih baik ya. Apalagi dibandingkan dengan kompetitor yang disediakan Stockbit. Selanjutnya kita coba lihat ke dividen ya. Oke, seperti tadi kita lihat corporate action-nya bahwa latest ex date-nya untuk dividen ya tanggal 10 April 2023. Artinya Sido ini tetap memberikan laba, tetap memberikan dividen ya, walaupun labanya kemarin turun ya. Namun ya perlu menjadi catatan bagi kita bahwa kuartal kedua Sido masih mencetak laba dan dividen hanya bisa dibagikan kalau perusahaannya untung. Ya, kalau rugi tentu saja tidak bisa membagikan dividen. Namun perusahaan yang untung juga belum tentu membagikan dividen. Ya, jadi Sido ini termasuk stock income ya, saham yang bisa memberikan pendapatan minimal dari dividen.
Oke, selanjutnya kita lihat ininya ya, cash flow cash from operation. Apakah Sido ini mampu memberikan kas atau menghasilkan kas dari operasionalnya saja ya. Di sini juga terlihat bahwa Sido ya jauh mengungguli industri sektor dan kompetitor yang disediakan Stockbit ya. Di mana Sido menghasilkan kas dari operasional saja untuk 12 bulan terakhir ada 9 triliun lebih ya. Simpulannya bahwa Sido ya masih termasuk bagus ya, masih termasuk kuat secara fundamentalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan kanal regresi moving average crossing antara EMA 5 dengan EMA 20, relative strength index, dan juga Fibonacci retracement. Kami tidak akan menjelaskan masing-masing indikator ini, tetapi kami menjadikannya sebagai alat bantu untuk membaca teknikal dari Sido. Oke, sekarang kita akan perkecil dahulu ya, kecil dahulu, kemudian kita akan eh, perbesar ya candlenya. Oke, ya. Kalau kita lihat di sini, RS-nya memasuki area atau ada di area oversold ya, oversold. Di mana sudah terlihat berbalik ya, berbalik ya dan sedang berusaha menuju area netral ya. Jadi artinya ini bisa menjadi momentum untuk membeli Sido ya. Oke, kalau kita lihat juga secara kanal regresi, ya, bahwa Sidos itu sudah menembus ya, menembus garis bawah ya, menembus garis bawah dari kanal regresi. Di mana kalau kita lihat ke belakangnya, bahwa ketika candle sudah melewati garis ke bawah kanal regresi, maka candle akan berusaha untuk memantul ya. Jadi seperti bola kasti dia sudah mencapai supportnya ya. Supportnya. Kalau kita lihat juga dari Fibo retracement ya, oke Sido ternyata sudah memantul dari garis 0 ya atau 635 ya. Jadi di sini kami melihat bahwa dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki jika harga masih di atas 635 ya. Jadi kami melihat bahwa 635 ini menjadi support kuatnya Sido. Dengan perkataan lain, jika harga tembus di bawah 635 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Oke, dengan target harga terdekat ya, kami melihat bahwa ya Sido ini dapat mencapai ya minimal di harga 685 sampai dengan 700 rupiah ya 685 sampai dengan 700 rupiah. Tentunya ini semua menjadi eh, pertimbangan Anda ya karena kami tidak melakukan ajakan beli atau jual ya bahwa ini semacam berbagi pengetahuan atau literasi dari yang kami ketahui ya. Oke, akhirnya kami ucapkan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat mereka yang sudah menonton, berikan like dan subscribe, bahkan juga berbagi kepada yang lain karena berbagi yang positif itu adalah baik ya, karena tidak berbagi hoax. Oke, mohon tetap dukung kami dengan berikan like, subscribe, dan juga berbagi, tentu saja juga dengan menonton, ya, karena dukungan Anda itu menambah semangat kami untuk tetap berkarya di hari-hari ke depannya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, tetap semangat, tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.